Tidak hanya Francisco Bagnaia, pembalap sekelas Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo juga mengalami kesulitan saat mereka menjadi rekan setim Marc Marquez. Menjadi rekan setim dari pembalap hebat seperti Marc Marquez menghadirkan tantangan tersendiri bagi Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Hingga 7 seri yang sudah dijalani di MotoGP 2025 Pecco menapaki jalan yang lebih terjal dari sebelumnya. Bagnaia kesulitan dalam meraih kemenangan jika dibandingkan rekan setimnya Marquez yang notabene rekrutan anyar Ducati pada musim ini. Total 4 podium dengan 1 kemenangan diukir Bagnaia di mana hasil itu tak cukup menyelamatkannya dari kritikan tajam banyak pihak. Pasalnya Bagnaia gagal mencetak poin dalam 2 seri terakhir yang dijalaninya yaitu GP Prancis dan GP Inggris. Berbeda dari juara dunia musim 2022 dan 2023 tersebut Marc Marquez menunjukkan dominasinya meski dalam 3 seri terakhir gagal meraih kemenangan. The Baby Alien mencatatkan total 5 podium dengan 3 kemenangan yang membuatnya menduduki puncak klasemen sementara. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa kesulitan Bagnaia pada MotoGP musim ini terjadi atas keputusan pabrikan Italia itu untuk mendatangkan Marquez. Dengan jadi rekan setim Marquez, tekanan lebih besar menghinggapi Bagnaia di mana banyak pihak menantikan pembuktian darinya. Label sebagai rider yang hebat bisa Bagnaia dapat jika bisa memenangi persaingan atas Marquez dengan kondisi yang sama terutama dari sisi teknis. Ketimpangan yang terjadi antara Marquez dan Bagnaia mengundang sorotan dari pengamat MotoGP Michel Laverty untuk berkomentar. Laverty sangat memahami kondisi psikologis yang tengah dialami Bagnaia, adanya tekanan setelah rekan setimnya tampil lebih baik. Akan tetapi masalah yang sedang dialami oleh pembalap asal Italia tersebut tidak sebatas hal itu saja. Dalam kesempatan yang sama Laverty juga menjelaskan bahwa Bagnaia bukan satu-satunya pembalap yang kesulitan ketika menjadi rekan setim Marc Marquez. Nama-nama besar dan bahkan sangat hebat pada masa lalu seperti Dani Pedrosa sampai Jorge Lorenzo yang kini telah menjadi legenda hidup MotoGP juga mengalami situasi yang sama seperti Francisco Bagnaia pada saat ini ketika mereka berada satu garasi dengan Marc Marquez. Pada musim 2024 lalu Alex Marquez yang merupakan adik Marc Marquez juga mengalaminya saat berduet di Gresini Racing. Performa juara kelas Moto2 musim 2019 tersebut lebih menggigit pada MotoGP musim ini setelah Marc Marquez mendapatkan promosi dan pindah ke Ducati. Sulit bukan ketika Anda memiliki rekan setim yang dapat melakukan sesuatu di atas motor yang tidak dapat Anda lakukan. Saya pikir bahwa siapapun yang berada di sisi Marc Marquez akan mengalami kesulitan yang sama dalam skenario tersebut. Kita telah melihatnya di masa lalu dengan Jorge Lorenzo dan bahkan Dani Pedrosa. Siapapun yang masuk ke garasi bersamanya bahkan adiknya sendiri yaitu Alex Marquez pada MotoGP musim 2024 lalu akan menjadi bayangannya, kata Michel Laverty, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap prima pramak Yamaha, Jack Miller membahas momen dirinya berada di belakang Marc Marquez pada MotoGP Inggris 2025. Momen itu terjadi saat sesi balapan utama di sirkuit Silverstone. Balapan berlangsung cukup dramatis dengan start yang terpaksa diulang karena ada tumpahan oli di lintasan. Tampil dengan cukup solid sepanjang balapan utama MotoGP Inggris 2025, Jack Miller sendiri akhirnya finish pada posisi ke-7. Salah satu yang dibahas oleh Jack Miller adalah soal dirinya sempat di belakang Marc Marquez. Miller mengaku bisa mengikuti Marquez dengan begitu nyaman dan bahkan sempat melihat celah untuk menyalip The Baby Alien namun dia mengurungkan niatnya.
Pada akhirnya Miller merasa sangat puas dengan jalannya balapan utama MotoGP Inggris 2025 dan mungkin akan bertambah jika finish lebih di depan lagi. Kendati demikian ia senang bisa melakoni pertarungan sengit salah satunya melawan pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Hasil balapan itu memutus rantai nestapa Miller dalam 3 balapan sebelumnya di mana sejak Qatar dia selalu gagal menyelesaikan sesi balapan utama. Tambahan poinnya makin banyak karena finish ke-9 di Sprint GP Inggris dan menduduki peringkat ke-16 dengan koleksi 29 poin. Saya merasa nyaman di belakang Marc Marquez di mana setelah 4 putaran saya kemudian bisa melihat pace dari Marquez mulai menurun. Saya merasa bahwa saya bisa menyalip dia tetapi tepat sebelum bisa menyalipnya saya mulai memikirkan opsi-opsi yang lainnya. Pada akhirnya itu adalah hari Minggu yang sangat asyik namun harus diakui bahwa rasanya akan lebih menyenangkan lagi andai saja saya bisa finish lebih di depan, seperti yang saya katakan saat saya melakukan duel melawan Alex Marquez dan Franco Morbidelli saya tertahan di bagian luar. Posisi itu sungguh sangat sulit namun saya senang bisa bertarung melawan mereka, kata Jack Miller, sebagaimana dilansir dari Motosan. Perubahan nada bicara pembalap MotoGP asal Spanyol, Pedro Acosta di sirkuit Silverstone pada MotoGP Inggris 2025 menunjukkan dia seperti ingin keluar meski masih terikat kontrak dengan KTM selama 1 tahun lagi. Konflik yang memanas antara Jorge Martin dan Aprilia jadi topik hangat di akhir pekan Grand Prix Inggris di Silverstone, tapi sementara kisah itu terus mendominasi berita utama dan menimbulkan spekulasi di pedok MotoGP, cerita lain mungkin akan segera menarik perhatian. Dilihat dari yang terjadi di Silverstone di lintasan dan di ruang pers, Acosta dan KTM bisa menjadi berita utama berikutnya. Meski ketegangan antara rider dan pabrikan belum mereda, perubahan nada bicara Acosta menunjukkan dengan kuat bahwa awan badai mulai terbentuk. Acosta finish pada MotoGP Inggris di urutan ke-6 dan merupakan hasil terbaik keduanya di balapan utama musim ini. Di Silverstone selisih dengan pemenang balapan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing hanya 7 detik di mana Acosta telah mencapai kecepatan tertingginya. Namun balapan itu juga disertai peringatan khususnya fakta bahwa tidak satu pun dari 6 pembalap Ducati memilih ban depan lunak lebih baik dari yang dipilih Acosta. Juara dunia 2 kali di Moto3 dan Moto2 itu meninggalkan balapan dengan menyuarakan rasa frustrasinya dengan RC16. Bahkan menurut Pedro Acosta motor RC16 tidak memiliki cengkeraman seperti yang motor lainnya, dan di luar kritikan tersebut pernyataan selanjutnya yang keluar dari Acosta mulai terdengar tidak seperti keluhan melainkan lebih seperti peringatan terselubung kepada pabrikan KTM. KTM telah dalam mode pemadaman kebakaran selama berbulan-bulan menghadapi satu krisis demi krisis sampai-sampai terkadang terasa seperti seluruh operasinya sedang dikepung. Hingga pada minggu lalu kelangsungan hidup finansial perusahaan itu masih belum pasti. Suntikan dana sebesar 600 juta euro dari Bajaj memberi sedikit waktu tapi masih harus dilihat berapa banyak modal itu yang akan mengalir ke divisi MotoGP KTM. Konglomerat India itu bahkan mempertimbangkan untuk menarik diri dari kejuaraan sama sekali dalam beberapa minggu terakhir. Bagi Acosta tentu saja sekadar bertahannya program itu saja tidak cukup, dia ingin apa yang dijanjikan kepadanya seperti peralatan untuk bertarung di garis depan. Itulah yang tidak dapat ditawarkan KTM saat ini, mereka berpegang pada ketentuan kontrak yang ada dengan pembalap bintang. Saya dengar Yamaha membawa sasis baru meraih pole position dan bisa memenangi balapan. Saya tidak menerima situasi ini dan saya tidak punya kesabaran karena kesempatan hanya datang sekali dan saya tidak akan menunggu selamanya untuk menjadi juara dunia, jadi saya butuh bantuan dari pabrik di mana Anda hanya muda sampai Anda tidak muda lagi. Saya masih punya kontrak 1 tahun lagi tetapi minggu ini saya sudah menegaskan saya butuh bantuan, saya tidak ingin datang ke balapan hanya untuk menghabiskan bahan bakar. Saya masih percaya pada proyek ini dan saya tidak berbicara tentang memenangkan kejuaraan tahun ini atau tahun depan tetapi setidaknya merasa seperti sedang memperjuangkan sesuatu.
Saya menandatangani kontrak ini untuk memperjuangkan gelar bahkan jika saya akhirnya kalah dalam pertarungan, kata Pedro Acosta, sebagaimana dilansir dari Motorsport.